Baiklah Sobat Pelatihan, setelah kita menentukan alokasi waktu, Sobat Pelatihan, mari kita tentukan bagaimana fasilitator akan menentukan pola dari pemetaan tema. Ya, berikutnya kalau sudah nantinya kita tentukan ya alokasi waktunya dan polanya, maka kita akan memilih tema. Ya, tentu dalam pemilihan tema kita tidak asal-asalan memilih tema. Tema yang nanti akan kita pilih haruslah sesuai dengan fenomena atau permasalahan yang aktual dan kontekstual dan kita sesuaikan dengan kondisi peserta didik kita. Baik, misalnya dalam realita yang terjadi di dunia anak-anak ya, kita ambil satu fenomena. Mari kita analisis konteks permasalahan sebagai contoh. Misalnya, siswa lebih familiar dengan makanan siap saji yang serba instan. Ini tentu akan menjadi fenomena. Tentu ini adalah fenomena yang memang real terjadi di masyarakat. Yang kedua adalah siswa sulit makan sayur. Ya, siswa banyak sekali kalau kita lihat secara realita sulit makan sayur. Kemudian yang ketiga, misalnya fenomena yang telah kita analisis adalah siswa yang tinggal di perumahan ini kebanyakan memiliki lahan yang sempit sehingga tidak punya pengalaman dalam merawat tanaman. Nah, dari permasalahan inilah nanti kita akan menentukan Sobat Pelatihan, kalau kita sudah punya fenomena dan permasalahan, baru nanti kita akan tentukan dimensi. Ya, dimensi apa yang akan kita kembangkan, dimensi apa yang akan kita kuatkan dari proyek yang akan kita realisasikan. Kalau sudah dapat dimensi, profil pelajar Pancasila yang akan dikembangkan, baru deh kita tentukan nilai ya, nilai dari PPRA, profil pelajar rahmatan lil alaminnya. Baik, kalau sudah nanti kita mendapatkan tema, maka Bapak Ibu Sobat Pelatihan bisa lanjutkan dengan topik atau judul atau subtema yang akan dikembangkan. Bapak Ibu, di video sebelumnya sudah disinggung banyak tentang tema apa saja yang bisa kita kembangkan ya dalam proyek yang akan kita implementasikan. Nah, inilah tema-temanya yang bisa kita pilih. Kalau nantinya Bapak Ibu, Sobat Pelatihan sudah mendapatkan tema, maka dari permasalahan tersebut kita akan petakan ya, proyek mana ya yang kiranya dapat kita kembangkan ya lebih dalam terkait dengan profil yang akan kita kuatkan. Mari Sobat Pelatihan, kita akan telahah. Tadi kita telah putuskan ada 3 proyek ya. Proyek pertama, proyek kedua, dan proyek ketiga. Misalkan ya, proyek pertama, proyek kedua, dan ketiga ini dimensi profil pelajar Pancasila yang akan kita kembangkan nantinya adalah kreatif, berkebinekaan, global, dan bagaimana kita nantinya akan mengembangkan proyek kedua ini, tentu dimensinya akan kita gunakan dimensi yang sesuai dengan konteks permasalahan yang nantinya akan dikembangkan dimensinya pada anak-anak. Di sini kita lihat beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian ada gotong royong, sementara proyek ketiga beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta gotong royong. Jadi masing-masing dari dimensi ini, masing-masing dari dimensi yang dikembangkan pada masing-masing proyek, Bapak Ibu tidak bisa ambil temanya begitu saja ya. Temanya tidak turun begitu saja, tapi semua dari proyek ini memiliki fenomena
dasar sebagai latar belakangnya, sebagai permasalahan yang akan diangkat. Jadi, begitu pula dengan nilai PPRA yang akan dikuatkan. Misalnya toleransi pada proyek pertama atau tasamu. Kemudian ada kewarganegaraan dan kebangsaan atau muatonah. Kemudian pada proyek yang kedua, keteladanan atau qudwah. Dan pada proyek kedua ini pula, nilai yang akan dikembangkan adalah dinamis dan inovatif atau tatawur wa ibtika. Baru nanti di proyek ketiga disesuaikan dengan fenomena, ternyata sesuai nilai yang akan kita kembangkan adalah ta'adub atau berkeadaban dan kesetaraan atau musawah. Dari dimensi dan nilai ini maka akan turun menjadi tema. Ya, jadi tema Bhinneka Tunggal Ika yang ini akan kita kembangkan dalam hidup berkelanjutan. Kemudian ini akan kita kembangkan kepada kearifan lokal. Sekali lagi, tidak asal membuat tema. Jadi tema ini dikembangkan dari pokok permasalahan. Jadi sangat fleksibel ya Sobat Pelatihan. Mungkin temanya bisa dikembangkan dulu, baru diturunkan dimensi dan nilainya juga boleh. Jadi pastikan alokasi waktu total setahun untuk 3 proyek ini sesuai dengan pemetaan sebelumnya. Dalam hal ini adalah 288 CP. Nah, setelah kita petakan ya proyek tersebut oleh fasilitator, jadi kita coba nih dari yang ini, misalnya kita ambil proyek yang kedua ya. Kita ambil proyek yang kedua dengan tema hidup berkelanjutan. Setelah kita tentukan temanya ini, hidup berkelanjutan, maka nantinya akan dikembangkan menjadi judul atau topik. Jadi, judul dari kegiatan proyek yang akan kita kembangkan adalah asiknya makan sayur. Ya, Sobat Pelatihan, setelah jadi kita dapat nantinya judul, dari judul tersebut, Sobat Pelatihan, dari proyek yang kedua ini, maka kita akan petakan lebih dalam, ya, terkait dengan dimensi, terkait dengan elemen, sub-elemen yang menjadi sasarannya, bagaimana nilai yang akan kita kembangkan, subnilai, sampai dengan target pencapaian fase pada hal ini adalah kelas 4, yaitu fase B. Dalam hal ini, kita cermati bersama pada proyek yang kedua, ya, berdasarkan analisis permasalahan yang ada di mana siswa ini sulit makan sayur ya karena senang makanan siap saji, maka kita harapkan proyek asiknya makan sayur ini nantinya kita akan kuatkan dan kembangkan dimensi profil pelajar Pancasila beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Harapannya dengan proyek tersebut juga dikembangkan dimensi gotong royong. Kemudian dari elemen yang akan dikembangkan, yaitu elemennya adalah akhlak pribadi, karena harapannya nantinya akan tumbuh rasa dari anak-anak untuk nantinya bersyukur ya dari dalam dirinya. Kemudian elemen berikutnya adalah kolaborasi. Dari elemen ini maka sasarannya nanti dari subelemennya adalah anak-anak kita harapkan bisa merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Kemudian dari kolaborasi subelemennya nantinya adalah kerja sama. Selain kita kembangkan
dari pemetaan dimensi profil pelajar Pancasila, perlu kiranya kita petakan pula target dari nilai profil rahmatan lil alamin yang akan kita kembangkan. Jadi dari proyek asiknya makan sayur nih, Bapak Ibu Sobat Pelatihan, kita akan tekankan nilai keteladanan atau khudwah kepada anak-anak, kemudian dinamis dan inovatif atau tatawur wa ibtikar, dan di mana subnilai yang menjadi target kita adalah anak-anak bisa menjadi contoh, bisa mengajak nantinya kebaikan dan bisa menginspirasi. Ya, dalam hal ini menginspirasi barangkali dari lingkungan dekat dulu, menginspirasi teman-teman, saudara, dan sebagainya. Kemudian nilai berikutnya yang diturunkan dari nilai dinamis dan inovatif ini adalah kritis, kreatif, inovatif, dan mandiri. Sobat pelatihan, masing-masing dari profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin ini, sobat pelatihan bisa lihat pada blok bagian di sebelah kiri. Ya, ini adalah target pencapaian fase B. Inilah akan menjadi targetnya dari dimensi yang kita kembangkan, bahwa target ini anak-anak nantinya bisa membiasakan diri untuk disiplin, rapi, membersihkan dan merawat tubuh, menjaga tingkah laku dan perkataan dalam semua aktivitas kesehariannya. Mungkin Bapak Ibu proyeknya simple, tapi maknanya nanti akan sangat besar ya Bapak Ibu bagi tumbuh kembang anak didik kita. Berikutnya, ini target pencapaian ini kita dapatkan dari ahlur dimensi gotong royong. Ya, jadi menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Bapak Ibu, di mana akan mendapatkan target pencapaian fase B ini? Bapak Ibu nanti bisa telaah lebih dalam terkait dengan dimensi yang Bapak Ibu kembangkan tentang elemen dan subelemennya dalam aturan BSK ini ya, nomor 9 tahun 2022. Dan Bapak Ibu, sebagai target pencapaian profil pelajar rahmatan lil alamin, maka ini untuk nilai keteladanan atau kedua ini diambil dari indikator Bapak Ibu ya, dari indikator yang terdapat pada buku panduan yang terdapat pada halaman 58. Jadi berikutnya ini Bapak Ibu didapatkan dari indikator ya, target capaian ini didapatkan dari indikator dinamis dan inovatif. Inilah yang akan menjadi targetnya, bahwa dengan proyek asiknya makan sayur, anak-anak diharapkan bisa berpikir sistematis, berani mengambil keputusan, serta mengembangkan gagasan baru yang berdaya saing untuk kemanfaatan yang lebih tinggi. Sobat pelatihan, kiranya Bapak Ibu bisa mencermati lebih dalam terkait panduan yang telah dikembangkan, sehingga nantinya jika sudah diterbitkan target pencapaian fase tentang profil pelajar rahmatan lil alamin, Bapak Ibu bisa mengembangkannya lebih jauh, sementara bisa menggunakan indikator dulu sambil menunggu regulasi berikutnya. Ya, demikian sobat pelatihan, kiranya apa yang kita sudah sharing bersama dalam pelatihan ini nantinya bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu. Demikian sobat pelatihan, semoga bisa kita cermati bersama dan implementasikan dengan maksimal. Semoga ke depan semakin banyak lahir generasi emas bangsa yang moderat, yang memiliki semangat berbangsa dan bernegara dalam bingkai harmonisasi, menjunjung tinggi toleransi, semangat cinta tanah air, cinta damai, berkeadilan,
peduli sosial, dan berkebinekaan global. Sobat Pelatihan, semangat terindah dalam mewujudkan santri yang memiliki akhlakul karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Salam